dosa. Betul? Iya, jangan bosan-bosan mendengar saya. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional dan guna memberi peringatan bagi kita semua akan pentingnya memberantas korupsi di negeri kita yang saat ini korupsi telah merajalela hingga sampai di desa-desa, di mana terbukti adanya beberapa oknum kepala desa yang sudah terjerat hukum perkara korupsi, juga terjadi di mana-mana dan berbagai kasus lainnya. Forum Peduli Masyarakat Nganjuk adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat, maka dengan ini Forum Peduli Masyarakat Nganjuk gelar aksi di Pemda Nganjuk. Dilanjutnya apa lagi? Nek dilanjut nih, ayo merapat kabeh. Merapat. Ya, ini tujuannya adalah aksi unjuk rasa ya, bukan duduk-duduk. Kalau dilanjutkan merapat. Masih semangat? Ngepung, ngepung, pisang, pisang, rombot, jati kaleng. Yang saya hormati bapak-bapak petugas kepolisian, bapak-bapak petugas keamanan dari TNI Kodim, bapak-bapak Satpol PP, yang saya hormati rekan-rekan media LSM yang hadir di tempat ini, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang sampai hari ini masih aktif bersama-sama Forum Peduli Masyarakat Nganjuk untuk menjadi kontrol sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya awali lanjutkan? Karena kemarin saya melihat calon pemimpin visinya itu lanjutkan. Lah mongko nek keadaane Nganjuk peteng dedet kok kon lanjutne lho. Lah terus piye Nganjuk nek dilanjutne? Hancur. Goblok korupsine. Hari ini teman-teman kita memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Kita tadi pagi sudah mengawali aksi kita di Kejaksaan Negeri Nganjuk, yaitu di Jalan Dermodoyo, yang walaupun Kejaksaan atas laporan kita warga masyarakat Ngepung sudah menindaklanjuti. Dengan apa? Turun ke lapangan, mengecek apa yang kita laporkan. Kemudian sudah ada suratnya dari Kejaksaan bahwa laporan kita memang benar-benar terbukti. Bahkan atas bukti-bukti lainnya, pengadilan telah memerintahkan kepada inspektorat untuk melakukan investigasi ke lapangan, termasuk mengaudit keuangan desa Ngepung. Jadi artinya kenapa tadi aksi ke Kejaksaan? Karena memang saya bilang bahwa di sana pintu masuknya untuk penegakan hukum. Pintu masuknya lewat sana. Nanti pada akhirnya adalah pengadilan lah sebagai akhir dari proses kasus itu. Nah kemudian lanjutnya kenapa ke Pemda? Kita wis tahu, iya dah? Kita wis tahu. Harus dilanjutkan, kita wis tahu. Bahkan pintu ini menjadi sejarah bagi kita. Sejarah ini pintu, Grendel Depot. Ya bro? 5 orang aktivis forum harus meringkuk di penjara gara-gara pintu Grendel Depot. Saya ingat kata Ketua Forum Peduli Masyarakat Ngerombot dalam ketika mengawal sidang di Pengadilan Negeri Nganjuk. Apa kata Agung Prasetyo? Bahwa saudara-saudara kami ini sedang berjuang
hanya karena melepaskan Grendel ini harus diproses hukum, sementara yang dipersoalkan warga Ngepung adalah tindak pidana korupsi yang miliaran rupiah jumlahnya, betul? Sak Nganjuk tadi ada teman kita mengatakan minimal 400 juta. Sekjennya Forum Peduli Masyarakat Nganjuk, Pak Yanto, itu tua-tuanya LSM Nganjuk. Di setiap desa itu ada penyimpangan minimal 400 juta setiap tahun. Ping 200 swidak papat desa, ayo. Setiap tahun mulai sejak tahun 2016. Lah Forum Desa Ngepung, masyarakat Ngepung melalui MPMN menuntut apa? Agar ada transparansi dana desa terbuka, karena itu adalah keuangan negara rakyat. Kata Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, setiap sen uang negara itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya itu yang kita tuntut, ada transparansi. Namun sampai hari ini Pemda Nganjuk hingga sampai di kepala desa se-Kabupaten Nganjuk belum menjelaskan tentang transparansi itu. Namun baru saja kita semua melaksanakan kewajiban terhadap negara, yaitu melaksanakan pilkada serentak se-Indonesia, termasuk Kabupaten Nganjuk. Saya malu melihat ada salah satu calon bupati yang mempunyai visi lanjutkan. Loh, lewong patang atau sak desa, sak Kabupaten Nganjuk kaya ngono kon nglanjutne. Maling kon nerusne program-programe maling. Kon lanjutne, luar biasa, Pak. Ini keadaan kita yang sampai hari ini Forum tidak mau berhenti dan terus-menerus. Setuju? Kita terus bergerak, setuju? Menjadi kontrol sosial. Wis koyok ngene kok kon lanjut nih. Luar biasa. Semoga saja tidak berlanjut. Ketika nanti dari 3 kontestan pilkada itu yang jadi adalah yang anti korupsi. Saya yakin dari 3 calon ini, dan saya lihat ada 5 orang anak muda, 4 orang anak muda, tentu masih punya semangat untuk memberantas korupsi. Kalau yang tua, arem mate, orang tobat-tobat, orang kapok-kapok, lanjutkan korupsi di Nganjuk. Ini yang kita tidak boleh biarkan. Setuju? Godak, godai. Jokowi. Tadi disebutkan soal PTSL, belum lagi pajak, belum lagi di setiap kecamatan, camat-camat yang jadi itu camat politik, bukan camat yang profesional, memang berlatar belakangan pendidikan PDN. Tapi wis diajari lanjutkan terus. Olane kantek saiki camat-camat kuwi jek njaluk setoran. Ya bener. Ora ning kene tok. Ora ning Pacan Rawa tok. Ning Prambon ya kaya ngono. Lurah Prambon ya padha ae. Kepala Desa Prambon. Kebetulan iki kancaku biyen ning kulon kono. Kepala Desa Prambon, Bandung, itu sama-sama dengan saya di kulon kono. Ya padha kasusnya pungutan liar. Itu karo awake dhewe. Kasusnya Grendel luar biasa. Enek neng undang-undang Grendel bae. 8 wulan undang-undang Grendel. Undang-undang korupsi Lurah Bandung terima 2,5 wulan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kita Grendel 8 wulan, korupsi 2,5 wulan. Akhirnya supaya ora dipecat. Akhirnya dadi lurah neh.
Kerjanya mempersulit. Saya beberapa kali SMS camat, SMS PMD, SMS inspektorat, PJ tak SMS. Lewong ngelayani wong, golek surat pengantar, kuwi setengah mati. Aku roh kenal aku konco aku, tapi nek konco bejat, aku rasa seneng. Ini merugikan rakyat. Kok gak sadar kedudukan konstitusi kita? Sila kelima, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan rakyat sing kuwasa. Makilne karo arek-arek sing ning DPR iku kongkon ngawasi para jongos dari presiden sampai di tingkat lurah itu adalah para jongos yang seharusnya ngelayani sing kuwasa. Dalam hal ini yang kuasa siapa? Siapa? Rakyat. Dia kudune ngelayani awake dhewe para jongos itu. Tapi malah jongos kong kali kong lonjak lanjutkan naik. Inilah pada hari anti korupsi ini saya di sini untuk memberi peringatan bahwa PJ saya kurang seminggu setelah dinas ini saya ketemu ngobrol, ada rekamannya yang saya usulkan 3 hal yang dilakukan pemerintahan Nopi Marhen. Apa 3 hal? 1, agar mencabut perda tentang pajak pendapatan yang memberatkan rakyat kalau dibandingkan dari kabupaten di sekitar kita, Madiun, Kediri, dan Jombang. Kedua, Perbu tentang PTSL yang memberi peluang kepada pelaksana di lapangan, dalam hal ini kepala desa, untuk melakukan pungli, pungutan liar. Dengan apa di dalam Perbu? Dinyatakan salah satu pasal adalah membolehkan untuk memungut biaya melebihi yang tercantum di SKB 3 Menteri. Yang terakhir adalah juga memberatkan rakyat, tapi sekarang sudah diperbaiki forum apa? Mencabut SKTM. Coba nyabut SKTM kon ngelanjut nih, arep mateni rakyat ya. Surat keterangan tidak mampu miskin kok nyabut. Ya kudune memerintahkan leren korupsi. Iki kon nyabut SKTM. Luar biasa. Akhirnya forum getol dengan kerja keras, demo dinas sosial, demo di mana-mana sampai di Jakarta terkait itu. Alhamdulillah yang dilakukan forum yang akan terus dilanjutkan seperti apa yang saya katakan sekarang. Nek ngurus kis gampang berampun. Mergo aku pernah omong dalam pembentukan forum di Prambon, saudara-saudara, kalau mau ngurus kis, mau ngurus administrasi di desa, cukup memberitahukan ke forum, nanti forum yang akan ngurus. Salah satu yang diurus apa? Pengantar dari desa, rekomendasi. Terus ada yang bertanya, Pak, kalau tidak mau ngasih pengantar lurahnya apa? Cecekin cangkeme, cecekin cocote, kurang ajar bajingan, dibayar bengkok kurang ditambahi siltap, kok ngelayani gawe pengantar ya ora gelem. Sadarlah kepala desa itu adalah pimpinan administrasi. Kowe tetap jongos, pimpinan administrasi desa. Kewenanganmu hanya ngekai pengantar. Ayo, nggak percaya. Apa perkara sing iso diputus neng desa? Apa ono? Adakah putusan kepala desa? Enggak ada. Jadi lurah-lurah aja sok. Kamu hanya pimpinan administrasi desa. Jadi jangan sok rakyatnya jaluk tulung raiso. Nek ere pemilih, nek ere wayai nyalon podo moro. Lanjutkan.
lanjutkan. Lah kok melanjutkan maling? Ya contohnya ngepung. Sejak berdirinya rong periode duwi miliatan ora iso bangun. Tak bandingne karo lurah sebelumnya. Lurah sebelumnya 90 juta anggarannya iso ngaspal dalan. Lah iki wis miliatan dandani ra iso. Akhirnya sing dandani adalah rakyat dhewe. Dana aspirasi, lho pinter kabeh to. Dana aspirasi. Akhirnya dana sing dikon ngelola DPR. Mergo apa? Negara ki ngerti nek wong-wong iki bajingan kabeh, mulane DPR kon ngelola dhewe gawe jenenge dana administrasi. Artinya dengan melakukan pembangunan di desa-desa yang tertinggal khususnya seperti Ngepung. Saudara-saudara sekalian, bahwa hari ini kita aksi hari anti korupsi ini kalau di forum hukumnya wajib negarane awak dhewe iki terpuruk karena korupsi. Kalau dulu katanya ada laten PKI, ternyata PKI iki gak bahaya. Mergo apa? Sing PKI kuwi sing gak kuwasa, sing kuwasa ora PKI. Jadi sing PKI digamplengi yang gletak kabeh. Lah saiki laten korupsi, sing korupsi sing kuwasa. Lah piye rakyat nek areng ngamplengi? Sing kuwasa sing korupsi. Kuwi wis keterlaluan. Hukume agamane awak dhewe wis sapa ya disebut durhaka terhadap negara. Durhakanya apa? Dia sudah diberi jabatan, diberi seragam, diberi kewenangan, diberi gaji yang cukup, korupsi. Lah rakyat kuwi cuma njaluk pengantar, erek berobat angel. Loh, terus sing untungne rakyat padha dicabuti. Ayo. Lho ngene iki gak kurang ajar. Jongos sing kurang ajar. Pada hari anti korupsi ini tadi kami sepakat dengan kejaksaan. Kemudian motonya Kejaring Nganjuk adalah memberantas korupsi sampai di akar-akarnya. Yang saya sebut laten korupsi ini sangat berbahaya dibandingkan laten PKI. Wong PKI sosialis, komunis itu bukan ateis tapi sosialis. Tapi nek korupsi ini penyakit bangsa yang sulit disembuhkan dan berbahaya. Ini seperti narkotika, seperti narkoba. Jaringan narkoba di dunia, di Kolombia yang dipimpin oleh Baron Escobar dalam film itu. Di dalam jaringan narkoba itu, apabila ada salah satu anggotanya, ini di film dan itu nyata, ada yang sudah tidak mau atau mau bertobat ditembak mati. Lah jaringan korupsi ini yang seperti saya lihat di pesantren itu, apabila ada anggotanya yang mau tobat dipenjarakan. Caranya piye? Leung jaringannya ya roh. Padha kalau narkoba kayak sing adil rono, kayak sing adil rono, kayak sing gawe rono, sing gawe rono kancane. Padha karo korupsi. Bupatine ya roh nek camate korupsi, camate ya roh nek lurah korupsi. Kancane lurah korupsi barang ya roh ya lah. Padha karo narkoba. Lah ki kok enek sing salah satu ere tobat perangkat desa. Apa kata lurah? Melebu sitok, melebu kabeh. Ngandang sitok, ngandang kabeh. Bahkan pernyataan ini karo lurah tak ikuti terus, tak pasang internet. Muni piye saiki? Aku rapopo, aku cek bujang. Aku rande bojo. Aku di penjara rapopo, awas kowe sing di bojo. Caranya apa itu? Teknik menekan kanca-kancane supaya gelem urunan gawe urutan. Jadi lurah Ngepung ki muni ngono. Aku cek bujang, ora apa-apa di penjara. Tapi
Ayo sing di bojo. Mlebu sitok, mlebu kabeh. Termasuk camat, termasuk bupati wedi ora? Wedi dibongkar kabeh karo lurah. Tak setorono, tak setorono, tak setorono. Tangkap kejaksaan. Pak Ewangi. Pak Ewangi. Dan ngomong siap dong, Ewangi kejaksaan. Siap. Ewangi kejaksaan. Tangkap. Ya. Ben kabeh mlebu. Ngobek. Sing ra duwe-duwe kon mulih. Kon tak ngurus anak bojone. Sing maling-maling korupsi dilebokne kabeh. Ya, dilebokne kabeh ben ngrasakne. Ya, ben ngrasakne. Aja kok sak penake dhewe. Sekali lagi bahwa korupsi ini adalah jaringan seperti jaringan narkotika, koyok narkoba masih. Jadi wis ngono. Sing tobat dilebokne. Apa Pak Bagong tobat? Oh Pak Bagong kan ngurusi kae ledeng. Oh Pak Bagong kan ngurusi pupuk. Oh Pak Supriyadi kae pungli PTSL. Lho PTSL ini pungli. Salah satu korupsi yang ini marak. Ini tak contohi Pak ya, supaya paham masyarakat. Jadi korupsi itu tidak saja cukup duit secara terang-terangan. Salah satu tindak pidana korupsi yang berbahaya di Berekot adalah menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Contohnya apa? Neng desa ada perubahan APBD. Lah apa kok dirubah? Kayak ngesane sing rencana mulai disusun. Nggih mboten? Nggih. Rapat RT ra peduli udan bayar RT ra genah. Dijok rapat nyair-nyairne duit. Rapat musyawarah dusun, musyawarah desa akhirnya diputus nih oleh BPD untuk dilaksanakan. Tapi faktanya dirubah APBD. Demikian juga di kabupaten ini sarangnya merubah APBD. Itu wis penggaweane wis kerja sama kong kali kong karo wakil awak dhewe DPR. APBD dirubah-rubah, rakyatnya bingung, ya bro. Tujuannya apa? Maling. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini yang saya sampaikan penting di sini daripada di kejaksaan. Kalau kejaksaan kita surati, kita lapori langsung bertindak. Di sini kita minta omon-omon untuk transparansi dana desa ditangkap di penjara. Ini saksi. Iki jerene ya cepot, tapi kok lawas sih gitu. Iki jerene cepot, hukum awak dhewe iki jere cepot. Pagere rubuh. Mongko gredel tok, Pak Kasatinto sampai aku jejer piye. Satinto yang dulu. Iki saksinya. Ini persis penjajah yang dilakukan oleh birokrasi di Kabupaten Nganjuk ini. Makanya dulu ada salah satu pasal yang pada pemerintahan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur disuruh cabut di KUHP. Ini Pak Polisi di KUHP pasal 160. Tentang apa di situ? Menghasut. Iku pasalnya Londo biyen Bung Tomo merdeka atau mati. Bung Karno gerakna rakyat untuk memerdekakan negara ditangkap di penjara. Ya gak lucu toh? Sing di negara ditangkap karo penjajah di penjarakan. Ya padha karo awak dhewe sing duwe Nganjuk, sing berkuasa di dalam konstitusi protes agar transparan ditangkap di penjara, dipenjarakan. Karena di dalam hukum acara kerugian di bawah 2.500 itu tidak bisa dimasukkan di dalam pasal 170. Saya 750 keterangan penyidik Polres secara otomatis tidak bisa dipidanakan. Tapi karena ini ada konspirasi kerjasama para maling dengan penegak hukum, diakal-akali kerugiannya 2,5 juta. Salah satu diantaranya adalah besi L yang di bawah ini, dan ini pagar ini, pintu ini katanya rusak ajur. Iki cik ngadeg, iki cik enek. Cuman gerendele dikelat nih. Di penjara kita. Ini persis apa yang dilakukan penjajah terhadap kita. Hari ini kok jekel lanjut nih. Carane penjajah-jajah negeri iki karo calon pemimpinnya awake dhewe kon lanjut nih.
Setuju apa ora? Mosok nek setuju dijajah nih. Sampeyan gak iso katokan harus. Karena apa? Jepang sampeyan katokan kon gawe karung bekase tepung, karung bekase gula. Saiki awak dhewe iso katokan, bahkan atas perjuangan orang luar negeri, para buruh dalam 1 Mei itu, di dalam Mede itu, dari sistem perbudakan menjadi sistem kesetaraan. Artinya sekali lagi, kita sudah merdeka begini, nek enek bengok lanjutkan, nek ngarepku langsung tak tapuk cocote ya. Tapuk cocote. Gak apa-apa. Awak dhewe dilapor nih kekerasan gak apa-apa. Napuk cangkeme bosok. Gak apa-apa, tapuk cangkeme nek lanjutkan. Wong iki sistem penjajahan dilanjutke kok ana napuk cocote. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa hari ini kita aksi 2 tempat. Satu, pintunya proses para koruptor dibuikan adalah di Kejaksaan. Terus yang kedua, kenapa di Pemda ini kita tahu persis bahwa Pemda ini kong kali kong dengan para kepala desa. Jelas setor penyetor itu positif ya. Karena saya dulu sebab pernah dipenjarakan karena hanya minta agar terang-terang. Ini kira-kira teman-teman, sekali lagi masih semangat? Masih semangat? Ngepung? Ngepung? Pisang? Pisang? Rombot? Jati kalian? Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kata, wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin ada pertemuan, kita adakan pertemuan. Oke, jadi ada perwakilan 10 orang ya. Tolong ini yang ibu-ibu kita masukkan. Ibu-ibu 4, laki-laki 6. Siapalah mewakili pokoknya. Mbak Mujiati, Mbak Dewi yang biasa-biasa jadi aktif. Ada ini Rusida, Bu Mariani. Nah, terus kita 6 ya, 10 orang. Maupun di luar kota, baik satu mobil maupun satu ruangan, satu penginapan maupun satu atap. Dengan saya biasa manggil Pak Suyadi ini Pak Yadi. Kadang ya jam 12 bengi, kadang ya jam 11 WA, tapi kadang aku bales iki yo langsung, yo kadang isu-isu. Ya, jadi sesuai tujuan aksi kita pada hari anti korupsi kan pertama ke Kejaksaan, yang kedua ke Pemda. Yang tadi pada kesimpulannya di Pemda ini yang kami persoalkan itu kan terkait dana desa yang cair terus-menerus walaupun realisasinya tidak ada. Nah, makanya tadi kami berdiskusi ya sampai 2 jam, yang pada intinya gini, kami minta bahwa lebih baik tidak dicairkan daripada cair kalau dimakan kepala desa. Ya, jadi kalau lebih itu kan kembali ke negara kalau menurut saya. Ya. Terus kalau kita menyimpulkan jangan setuju pada teori-teori, tapi setuju kita gini, bahwa ini pemerintah ini kan jabatan politik. Ini adalah sistem yang salah ya sebenarnya. Ini sistem yang salah yang harus kita sadari pertama. Sistem yang salah apa? Karena biaya politik ini tinggi secara otomatis, mulai dari presiden sampai di tingkat kepala desa, bupati, kepala daerah pasti korupsi kalau sudah memulai biaya tinggi, mungkin itu. Terus untuk tindak selanjutnya gimana? Ya, tindak lanjut selanjutnya kita tetap sebagai Forum Peduli Masyarakat Nganjuk ini kan sebagai kontrol sosial. Kami terus akan melakukan pengawasan terus, didengar atau tidak didengar itu tidak ada urusan bagi kami. Kami akan bergerak dan bergerak terus ketika terjadi penyimpangan dana desa. Terima kasih Bapak. Ya.